Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul pilih berkat atau mujizat. Saya sodorkan dua pilihan sama saudara pagi ini. Saudara mau memilih yang berkat atau pilih mujizat? Mungkin saya sampaikan pendahuluan kepada saudara, ya. Apa sih hal penting yang perlu kita pelajari, yang perlu bahkan harus kita pahami antara dua kata yang berbeda ini, yaitu berkat dan mujizat. Saya tunjukkan PowerPoint yang pertama. Ketika saya pelajari, saya renungkan firman Allah ini, saya gumuli, saya simpulkan begini, bahwa ternyata setiap orang-orang percaya itu tanpa kecuali itu pasti merindukan mujizat terjadi dalam hidupnya. Saya ulang saudara ya. Ketika saya coba renungkan firman Allah ini, ketika disodorkan pertanyaan pilih mujizat atau berkat, ternyata kesimpulannya begini, bahwa setiap orang percaya tanpa kecuali termasuk kita, yang kita kejar, yang kita rindukan, kita rindu mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup setiap kita. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi persoalannya adalah bahwa ternyata tidak semua orang percaya itu bisa mengalami yang namanya mujizat. Itu yang Anda perlu catat. Ya, nggak semua orang percaya bisa mengalami namanya mujizat. Karena begini saudara ya, ada hal yang perlu kita sadari di sini, bahkan waspadai. Ya, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan kejar mujizat. Tetapi mentalitas hidup yang dia punya mentalitas hidup instan. Saudara pasti pernah dengar, bahkan mungkin sering dengar istilah mentalitas instan. Apa sih yang dimaksud dengan mentalitas instan? Instan itu apa sih? Ya kurang lebih barangkali instan itu gampangnya, sederhananya instan itu artinya adalah cepat. Ya, mudah mendapatkan, cepat mendapatkan. Instan itu cepat. Nah, ada banyak orang yang dikejar mujizat, rindu mengalami mujizat, sangat menginginkan mujizat terjadi dialami dalam hidupnya, tapi dia punya mentalitas instan. Artinya begini, dia kejar mujizat demi mencapai kemudahan gitu, supaya hidupnya lebih mudah gitu ya. Supaya cari uangnya lebih mudah, untuk dia kerja, berniaga, dagang lebih mudah. Saya mau ingatkan pada poin-poin pertama pada bagian dasar firman Allah ini. Saudara, bukan itu tujuan Tuhan melakukan mujizat, berikan mujizat dalam hidup setiap kita. Tujuan Tuhan berikan mujizat bukan supaya hidup kita jadi lebih mudah. Bukan itu saudara ya. Saya pernah ajarkan sama saudara, mungkin beberapa lama yang lalu, kalau Anda masih ingat, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cuman kejar mujizat. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cuman kecanduan mujizat. Tetapi ternyata kedapatan kita sama sekali tidak mengerti apa tujuan Tuhan. Kerjakan mujizat, berikan mujizat dalam hidup setiap kita. Ada kan banyak orang Kristen begitu, cuman ngertinya kejar mujizat, cuman taunya kecanduan mujizat. Saya ingin luruskan dulu lewat firman Allah ini. Saya sharingkan pengajaran firman Allah ini, itu bukan berarti kita nggak percaya mujizat loh. Enggak, saya hamba Tuhan, bahkan kita semua percaya adanya mujizat. Bahwa saya percaya, bahwa kita percaya mujizat Tuhan tetap terjadi sampai detik hari ini. Saudara yang percaya mujizat katakan amin. Saya ingin dari depan luruskan dulu. Maksud saya sharing pengajaran firman Allah ini bukan berarti kita nggak percaya mujizat. Oh, kita orang yang percaya pada Yesus, kita percaya akan mujizat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap sanggup lakukan mujizat sampai hari ini. Pagi ini pun kalau saudara punya kesulitan, saudara terdesak oleh masalahmu. Pagi ini pun ketika saudara rasanya tidak mampu lagi, berat memikul beban hidupmu, percaya dalam nama Yesus. Pagi ini juga Tuhan sanggup berikan, lakukan mujizatnya dalam hidupmu. Tujuan saya bukan berkata kita anti mujizat, kita nggak percaya mujizat.
Tujuan saya sharing pengajaran firman Allah bukan artinya kita adalah orang yang menolak mujizat. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sumbernya mujizat. Sampai hari ini dia tetap bekerja dengan kuasanya. Lakukan mujizatnya sebab dia Tuhan sumber mujizat. Bukankah Alkitab berkata Lukas 1:37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Markus 9:23 katakan, dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Ya namanya mujizat tetap ada sampai hari ini. Makanya dari depan saya ingin luruskan. Maksud saya berbagi pengajaran firman bukan berarti kita menolak atau nggak percaya mujizat. Kita percaya mujizat. Tetapi lewat sharing pengajaran firman Allah ini, saya ingin mengajarkan tentang mujizat dan berkat. Itu tujuannya begini, supaya Anda itu punya gambaran yang utuh. Anda bisa menangkap dengan jelas, dengan baik apa itu artinya mujizat dan apa itu artinya berkat gitu ya. Dua-duanya kita perlu. Bukan berarti kalau saya sodorkan judul firman Allah, judul sebuah pertanyaan, pilih mujizat atau pilih berkat, lalu Anda memilih salah satu. Pendeta, saya pilih mujizat saja. Nanti kita lihat. Atau Anda berkata, pendeta, saya lebih baik pilih berkatnya saja. Saya kalau disodorkan disuruh milih sebagai hamba Tuhan, saya sama dengan Anda. Anda kan cerdik secara rohani, bijaksana secara rohani, bisa nangkep firman. Tentu kita memilih dua-duanya. Sebab kita manusia hidup dalam dunia ini, kita perlu dua-dua ini. Sebab Tuhan punya dua-dua dan mampu melakukan keduanya. Dia bisa kasih mujizat kepada kita dan dia bisa memberikan berkatnya pada kita. Jadi kalau disodorkan ya dua-dua kita pilih. Tetapi maksud saya adalah supaya Anda dapat memahaminya dengan utuh, dengan jelas. Apa itu mujizat, apa itu berkat. Nah, saya mau jelaskan sekarang sama saudara. Apa sih sebetulnya yang kita bisa pelajari dari yang namanya mujizat. Apa itu mujizat? Ya, kita baca dulu ayatnya ini sih. Apa sih itu mujizat? Apa hal penting yang kita pelajari dari mujizat? Lukas pasal 7 ayat yang ke-13 ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca ayat ini ya. Lukas 7 ayat 13, 2 dan 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara garis bawahi, perhatikan kata belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini mujizat. Ada seorang pemuda Nain yang mati. Jadi ceritanya ada seorang ibu janda itu punya anak laki-laki tunggal. Anak laki-laki satu-satunya. Itu harapan dia untuk hari tua. Namanya anak laki-laki cuma satu. Tetapi Alkitab katakan ibu janda yang punya anak laki-laki satu-satunya ini, anak laki-lakinya kemudian mati, MATI mati. Selesai harapannya. Nah, dalam proses ketika mau dikuburkan ini anak dalam perjalanan. Ya, bawa rombongan orang mati jalan teng mau keluar pintu gerbang kota Nain. Yesus masuk kota Nain. Ketemu di tengah jalan rombongan Yesus dengan rombongan duka cita dari janda yang dari kota Nain ini. Nah, ketika Yesus lihat ibu janda yang nangis, karena Yesus berkata jangan menangis. Ya, nggak mungkin dong Yesus berkata jangan menangis kalau ibu ini nggak menangis. Jadi bisa dipastikan ibu janda ini sedihnya luar biasa. Duka citanya luar biasa. Dia susah gitu loh. Kenapa? Anak tunggal satu-satunya laki-laki itu mati. Makanya dia bercucuran air mata. Dia menangis. Yesus ketika melihat duka citanya, susahnya, air mata daripada janda ini yang menangis. Hati Yesus ketika lihat janda ini yang susah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata begini, ibu jangan menangis. Karena percayalah, hanya Yesus yang bisa menghapuskan air mata kita.
Ketika Yesus berkata, ibu jangan menangis, itu artinya kepada kita hanya Yesus saudara yang bisa menghapuskan air mata kesedihan kita. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang live streaming dalam doa pagi bersama dengan kami, bersama dengan saya dari gereja GSPDI Philadelphia Jombang. Engkau sedang sedih, engkau punya masalah yang berat, engkau punya masalah yang menindih betul hidupmu. Sampai kamu lemah, sampai Anda tidak berdaya, sampai Anda cuma bisanya nangis. Orang nangis menunjukkan dia sudah hand up, angkat tangan. Aku gak bisa lagi menolong hidupku, makanya yang keluar cuma air mata. Engkau sedih. Saudara perhatikan, Yesus berkata jangan menangis. Dia sanggup menghapus tetesan air mata saudara, diganti dengan sukacita, diganti dengan kehidupan, diganti dengan kemenangan. Dia yang sanggup mengusap, menghapus air mata kita. Hari ini apapun air matamu karena masalahmu, Yesus Tuhan sanggup menolong menghapuskan air matamu, diganti dengan tawa dan sukacita. Terbukti kalau Anda ikuti telusuri pembacaan ayat ini turun ke bawah 14 dan seterusnya. Yesus bangkitkan anak laki-laki yang mati, anak laki-laki dari kota Nain hidup kembali, bangkit dan hidup. Orang mati dihidupkan, itu namanya adalah mujizat. Apa itu mujizat? Saudara, apa yang kita bisa pelajari secara utuh yang namanya mujizat? Saya nggak terangkan definisi mujizatnya, kita udah sering belajar itu. Berita-berita Natal saya banyak artikan sama saudara tentang mujizat, mujizat, mujizat. Nah hari ini apa yang kita bisa pelajari dari mujizat? Nomor satu saudara mujizat itu terjadi atas dasar belas kasihan Tuhan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Coba satu ayat lagi kita baca ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Mari sama-sama kita membaca lagi ini ayat Matius 14 ayat 14. 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada banyak orang sakit di situ, lumpuhkah, butakah, itu langsung melihat, yang lumpuh langsung jalan, lumpuh langsung jalan, yang sudah lama nggak jalan, orang buta lama nggak bisa melihat, ketika dijamah sama Tuhan, dilawat oleh kuasa Yesus, mereka melihat, mereka berjalan dan lain sebagainya. Sakit menjadi sembuh, itu namanya mujizat. Kenapa mujizat terjadi hari itu? Alkitab katakan Matius 14 ayat 14 katakan karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan kata-kata kalimat yang modelnya seperti ini, masih banyak kalimat-kalimat ini dalam perjanjian baru. Selalu mujizat itu terjadi karena hatinya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kapan mujizat terjadi? Kapan kita orang percaya mengalami namanya mujizat? Saya mau tanya saudara, apakah saudara rindu mengalami mujizat? Lihat saya mau tanya sama saudara, apakah Anda rindu mengalami mujizat dalam hidupmu? Apakah saudara rindu mengalami mujizat dalam keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, ekonomimu, tubuhmu yang sakit? Apakah pagi ini saudara rindu mengalami mujizatnya? Tahukah saudara kapan mujizat terjadi? Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi semata-mata mujizat terjadi itu karena belas kasihannya Tuhan. Makanya saya suka mengajarkan sama saudara, kita itu perlu belas kasihan Tuhan. Tuhan, aku perlu belas kasihanmu. Aku hambamu perlu belas kasihanmu. Sebab belas kasihan Tuhan mengalirkan mujizat. Kapan sih Tuhan berbelas kasihan sama kita? Ketika kita susah. Kapan? Ketika Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika kita terpuruk. Ketika kita kacau balau hidupnya. Berantakan hidup kita. Saya percaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Di saat kita menghadapi masalah seperti inilah, disitulah mujizat terjadi. Jadi kapan saudara
mujizat bisa kita alami ketika kita hadapi padang gurun, ya. Padang gurun yang kita hadapi itu membuat mujizat Tuhan dinyatakan loh. Ya. Jadi kalau Anda menghadapi padang gurun, hadapi kesulitan, itu sebetulnya kesempatan saudara untuk mengalami mujizat. Jadi jangan putus asa dulu, jangan frustasi dulu. Saat-saat kita tidak mampu hadapi masalah ini, saat-saat kita mengalami padang gurun yang berat, itulah saat yang tepat Tuhan lakukan mujizatnya dalam hidup kita. Karena saat kita menghadapi seperti itu, hati Tuhan seringkali tergerak oleh belas kasihan. Itu poin pertama. Apa itu mujizat? Kapan kita mengalaminya? Mujizat terjadi atas dasar belas kasihan Tuhan. Yang kedua, mujizat itu tidak terjadi setiap waktu. Tujuan saya menyampaikan tentang mujizat, terutama poin yang kedua ini adalah supaya pemahaman saudara itu utuh. Pemahamannya bagus, pemahamannya baik tentang kata mujizat. Anda mesti mengerti bahwa mujizat itu tidak terjadi setiap waktu. Bahwa mujizat itu tidak terjadi setiap hari loh. Hanya sewaktu-waktu. Kapan? Ketika Anda terdesak. Anak ini mudah mati tadi, ibunya nangis, itu terdesak loh. Ketika di padang gurun misalnya, mereka tidak ada air. Ya, lalu gunung batu keluar air, saudara. Itu kan kondisi terdesak di padang gurun. Turun mana dipelihara oleh Tuhan bangsa Israel di padang gurun. Karena memang tidak ada makanan di padang gurun. Mereka tidak kerja di padang gurun. Terdesak. Ya, jadi mujizat itu terjadi gak setiap waktu. Kapan? Ketika kita terdesak. Ketika kita dalam situasi padang gurun. Disitulah seringkali Tuhan melakukan mujizatnya. Gak setiap waktu. Saya kasih contoh ya. Saya berharap Anda jangan salah tangkap dari contoh-contoh yang saya sodorkan, saya angkat sama saudara. Supaya Anda pengertiannya lengkap, utuh, bagus tentang mujizat. Bahwa mujizat tidak terjadi setiap waktu. Misalnya saudara ya, ketika Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, itu sepanjang perjanjian baru 3,5 tahun Yesus melayani itu cuma 1 kali. Enggak setiap kali mau berhadapan dengan danau Galilea, Yesus berjalan di atas air. Dia naik perahu. Ada nangkep saudara ya? Cuma sekali. Sewaktu-waktu ketika murid-murid perahunya mau tenggelam. Nangkep saudara ya? Ketika murid-murid perahunya mau hancur. Sebab di danau Galilea yang sedang ada angin taufan yang sangat keras. Murid-murid bisa mati binasa tenggelam di danau Galilea. Karena terdesak itu murid-murid, saat itu, waktu itu Yesus menolong mereka dengan cara apa? Berjalan di atas air. Yesus lakukan mujizat yang luar biasa. Mujizat berjalan di atas air itu ternyata cuma sekali. Gak setiap hari, gak setiap waktu. Begitu lihat air danau Galilea, terus berjalan di atas air. Lebih banyak Yesus naik perahu menyeberang danau Galilea. Saya tunjukkan lagi sama saudara. Misalnya mujizat ini saudara ya. Air anggur. Air ada perkawinan di Kana Galilea. Kita sama-sama tahu cerita itu. Ketika mereka kehabisan anggur, singkat kata saya potong. Yesus bikin mujizat. Air sumur, air tawar itu Tuhan ubah jadi air anggur. Coba Anda baca di sepanjang Alkitab Perjanjian Baru. Berapa kali Yesus bikin air berubah jadi anggur? Cuman 1 kali. Saya ngomong 1 kali bikin mujizat bukan berarti kita menolak mujizat, anti mujizat, tidak percaya mujizat. Jangan gagal paham, jangan salah tangkap. Kita percaya mujizat sampai detik ini. Tapi mujizat air berubah menjadi anggur itu cuma 1 kali. Kapan situasi terjadi? Ketika terdesak. Coba kalau seandainya Yesus selalu ketemu air dirubah jadi anggur. Ada air dirubah jadi anggur. Ketemu kolam dirubah jadi air anggur. Lama-lama Yesus mendirikan pabrik anggur. Orang yang bikin anggur, jual anggur bisa bangkrut saudara ya. Tapi saya cuma sodorkan angkat 1 contoh sama saudara. Bahwa mujizat itu tidak terjadi setiap waktu. Air terus jadi anggur, terus berubah jadi anggur. Enggak, cuma 1 kali.
Sama juga berjalan di atas air. Sama juga dengan Yesus buat mujizat, ya roti yang mengenyangkan banyak orang. Berapa kali dia bikin mujizat? Pelipat gandaan roti 2 kali. Yesus kasih makan 5.000 orang, roti dilipat gandakan. Yesus kasih makan 4.000 orang, cuman 2 kali. Itu roti dilipat gandakan, cuman 2 kali. Coba. Tiap ketemu roti dilipat gandakan, terus dilipat gandakan. Bangun pabrik roti. Yang punya pabrik-pabrik roti bisa bangkrut loh saudara ya. Yesus gak buat itu. Maksudnya apa? Alkitab ceritakan seperti itu. 1 kali, 2 kali. Tujuannya begini, supaya Anda ngerti secara utuh. Anda pilih mujizat atau berkat? Mujizat itu terjadi gak setiap waktu. Gak setiap kali terjadi mujizat. Termasuk apa itu namanya mujizat laut Teberau, laut merah terbelah jadi 2. Anda baca coba sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Menurut Anda berapa kali Tuhan itu membelah lautan? Cuman sekali. Kapan? Ketika umatnya terdesak. Jadi ada alasannya kenapa Tuhan buat mujizat. Kapan? Ketika kita anak-anaknya, ketika kita umatnya terdesak, terpojok, kita gak bisa bikin apa-apa lagi. Kita udah angkat tangan, aduh Tuhan udah gak ada jalan. Saat tidak ada jalan itulah Tuhan berikan jalan keluar. Jadi kalau pagi ini saudara sedang menghadapi masalah yang membuat saudara terpojok, angkat tangan gak ada jalan keluar. Itu sebetulnya waktu yang tepat Tuhan turun tangan untuk memberikan saudara jalan keluar lewat kuasa mujizatnya. Jadi gak setiap waktu, tapi sewaktu-waktu. Kapan? Ya ketika kita terdesak. Masih banyak, kalau saya mau sebutkan contoh satu-satu waktu bisa habis. Tapi itulah kenyataannya. Saya tunjukkan yang ketiga saudara tentang mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu bukan merupakan bukti. Ini penting saudara. Jangan kita sombong rohani. Ya. Bahwa mujizat itu bukan merupakan bukti bahwa Tuhan itu berkenan kepada kita. Coba siapa di antara saudara yang berani dengan gagah, dengan lantang berkata bahwa kalau kita mengalami mujizat itu karena Tuhan berkenan sama hidup kita. Siapa yang bilang begitu? Anda baca dalam Alkitab terutama sejarah tentang bangsa Israel di padang gurun. Nanti kita baca ya kalau sempat ayatnya. Gunung batu keluar air. Gambar yang kedua, Tuhan pelihara mereka dengan mana. Itu 40 tahun di padang gurun. Tahukah saudara, mereka mengalami mujizat Tuhan. Gunung batu keluar air, itu mujizat loh. Batu itu benda yang paling keras di muka bumi. Tapi bisa terpancar mata air. Ini mata air yang besar. Kasih minum 3 juta orang Israel di padang gurun. Ini airnya kayak sungai berarti. Kenceng lihat gambar itu. 3 juta orang Israel bisa minum. Itu mujizat loh. Mata air keluar dari gunung batu yang keras. Coba. Kapan sih mereka mengalami mujizat? Apakah waktu hidup mereka berkenan sama Tuhan, taat sama Tuhan? Enggak. Gak berkenan loh mereka. Ngomel-ngomel kok. Maafkan saudara ya, jangan gagal paham. Contoh dalam kasus Israel di padang gurun. Ini mungkin saya sebut kasuistis yang khusus gitu ya. Jadi gak usah dikembangkan yang macam-macam. Di padang gurun ini ketika mereka ngalami mujizat. Gunung batu keluar air. Dikasih makanan dari langit, turun dari langit. Itu mujizat. Tapi tahukah Anda, itu mujizat diterima oleh umat Allah Israel. Itu mereka sedang bersungut-sungut kok. Baca ayatnya baik-baik. Mereka ngomel. Lihat bangsa Israel berkata begini. Kalau kami mati di Mesir, kami di depan kuali yang banyak dagingnya. Banyak makanannya, rotinya. Kami di padang gurun ini kelaparan, kehausan. Kami makan apa? Ngomel loh. Bersungut-sungut. Kita pernah belajar bersungut-sungutnya sama Musa. Bersungut-sungutnya sama hamba Allah. Itu sama dengan berontak kepada Tuhan. Ngomel kok. Apakah Anda berani kalau Anda mengalami mujizat Tuhan, Anda berkata, oh saya berkenan kepada Tuhan. Mujizat terjadi itu karena faktor dasarnya belas kasihan Tuhan kepada kita, umatnya. Kenapa sih mereka mengalami gunung batu keluar air? Tuhan kasihan kepada Israel.
Padahal mereka berontak loh. Bukan berarti saya berkata mengajar gini. Ini kan kasuistis yang khusus. Lalu ada berkata, oh kalau gitu gak usah taat, berontak sama Tuhan. Saya gak ngajar itu loh saudara ya. Tetapi saya ingin berkata, mujizat itu bukan satu bukti bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Contohnya mana? Ya ini ada contohnya di Alkitab. Saya sodorkan, saya ajarkan berdasarkan cerita kasus ayat-ayat dalam Alkitab. Israel mengalami mujizat itu. Jangan cepat kita beranjak kepada yang berikutnya. Apa itu mujizat? Kenapa kita mengalami mujizat? Mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Itu melawan hukum alam. Di luar nalar. Di luar batasan pikiran kita. Contoh, laut Teberau terbelah jadi dua. Itu kan melawan hukum gravitasi bumi. Yesus tolong murid-muridnya. Dengan cara apa? Dengan cara berjalan di atas air. Itu pun melawan hukum alam, hukum gravitasi bumi. Hukum berat jenis barangkali namanya. Atau apa namanya. Tapi di luar nalar. Itu mujizat. Jadi kalau saudara tanya apa itu mujizat? Ya mujizat itu perkara yang hebat. Yang bertentangan dengan nalar. Bertentangan dengan hukum alam. Itu namanya mujizat. Dokter sudah vonis kanker stadium 4, stadium akhir. Dokter udah kasih prediksi. Tinggal 3 bulan Anda pasti mati. Tapi ternyata ketika berdoa dia datang kepada Tuhan. Mungkin pendeta gak doakan dia. Mungkin pendeta hamba Tuhan gak tumpang tangan saudara yang. Tapi dia bisa sembuh. Melewati 4 bulan. Padahal dokter katakan 3 bulan. Itu apa ya namanya ilmu kedokteran medis itu yang tafsirannya gak pernah meleset. Akurat. Jaraknya beda-beda sedikit. Kalau tinggal bilang 3 bulan ya sedikit lah pasti antara itu mati. Tapi dia bisa hidup. Itu namanya mujizat. Di luar nalar, di luar hukum medis, di luar hukum alam. Dan saya mau katakan mujizat yang model seperti ini masih ada. Sebab yang namanya mujizat memang di luar batasan hukum alam. Di luar batasan pemikiran kita. Dan mujizat itu detik hari ini masih ada. Dan saudara bisa alami dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kita masih bisa mengalami mujizat. Yang kelima dengan cepat. Mujizat itu terjadi, nah ini dia. Di saat-saat mendesak. Saat kita terdesak seperti para murid. Seperti bangsa Israel saat terdesak. Di depan gak ada jalan. Di belakang mereka Fir'aun dan tentaranya kejar. Siap dekat membinasakan mereka. Kanan kiri padang gurun dan gunung-gunung. Gak ada jalan keluar. Terdesak. Itu nanti kalau sampai Fir'aun tentaranya mendekat. Mati mereka. Mudah sekali dibinasakan. Nah saat terdesak tidak ada jalan itulah. Apa yang terjadi? Tuhan turun tangan. Kasih jalan keluar. Saat terdesak. Daniel, siapa lagi? Sadra, Mesak, Abednego. Gak bisa buat apa-apa. Terdesak saat genting saudara ya. Di situ Tuhan turun tangan. Menurunkan kuasa mujizatnya. Nah ini hal-hal yang kita bisa pelajari dari mujizat. Mujizat itu seringkali terjadinya begini. Ketika kita terdesak dan tidak setiap waktu. Sewaktu-waktu saudara ya. Gak setiap waktu. Beda dengan berkat sedikit. Saya mau ajarkan tentang berkat. Apa yang kita bisa pelajari dari berkat? Yang pertama, berkat itu terjadi bukan karena kebetulan. Tapi berdasarkan alasan. Saudara mesti tahu ya. Kenapa di masa pandemi, masa krisis ini saudara tetap diberkati Tuhan. Orang Kristen, anak Tuhan tetap diberkati Tuhan. Tuhan kasih berkat kepada kita, itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya di kedua. Berkat terjadi sebagai hasil, ini alasan kan, ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Jadi kenapa sih Tuhan berkati saudara? Atau begini pertanyaannya, saudara rindu gak diberkati Tuhan? Berapa banyak saudara yang sedang live streaming online dalam ibadah doa pagi ini. Saudara itu rindu hidup ini diberkati Tuhan. Seperti misalnya Ishak ketika tinggal di tanah Gerar di Filistin. Ketika terjadi kekeringan, paceklik yang sangat parah. Tanah gak bisa ditanam. Tanah kondisinya mati. Ditanam apapun gak bisa tumbuh bertunas. Paceklik yang parah. Ishak tadinya mau pergi ke Mesir.
Niatan hatinya Tuhan tahu. Tuhan bicara kepada Ishak, "Hei Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir, tetap di Gerar. Aku menyertai kamu, aku memberkati kamu." Ishak taat kepada kehendak Tuhan. Ya, Ishak taat kepada perintahnya Tuhan. Hasil ketaatan Ishak kepada kehendak Tuhan, hasilnya apa? Ishak diberkati 100 kali ganda. Seperti ketaatannya, seperti itulah limpah berkat Tuhan sama Ishak. Rindu diberkati, mau diberkati. Berkat Tuhan datang sama kita. Itu ada alasannya. Apa alasannya? Hasil dari ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi di masa-masa krisis, masa-masa pandemi ini, tahun 2021 sesungguhnya tahun yang berat untuk kita lewati. Kalau saudara rindu diberkati Tuhan, ada rahasianya. Pemicu, pemacu berkat Tuhan turun sama kita. Itu ada alasan. Bikin alasan. Makanya selalu saya katakan, buat Tuhan punya alasan, bahwa Tuhan punya alasan memberkati kita. Tuhan punya alasan memberkati kita. Alasannya apa? Karena kita taat pada perintahnya. Karena kita taat pada kehendaknya. Selama saudara taat, dengar-dengaran sama firman Tuhan, berkat sorga pasti memelihara saudara. Jadi masa sukar ini, disiplinkan ketaatanmu. Tunjukkan ketaatanmu. Menghadapi situasi padang gurun, justru perkuat ketaatanmu pada Tuhan. Jangan malah melenceng. Masa krisis, masa pandemi, malah serong hidup kita. Jangan. Karena berkat itu adalah hasil dari ketaatan kepada kehendaknya. Berkat datang sama kita, ada alasannya. Miliki ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara ya, berkat itu terjadi senantiasa. Berlawanan dengan mujizat. Mujizat itu tidak setiap waktu, tidak setiap hari mujizat. Saya udah kasih contoh sama saudara. Tetapi yang namanya berkat itu terjadi senantiasa. Berkat terjadi setiap hari, hasil ketaatan kepada kehendaknya. Mau terima berkat senantiasa? Mau terima berkat setiap hari? Hari lepas hari, hari demi hari, berkat Tuhan turun sama kita. Di atas kepala kita ada berkat Tuhan senantiasa. Jadi berkat itu berbeda dengan mujizat. Mujizat itu tidak setiap waktu, tapi kita perlu mujizat. Ya, mujizat itu bertentangan dengan hukum alam. Kalau berkat itu sesuatu yang bersifat begini, alamiah. Coba lihat yang keempat ya. Yang keempat dikatakan berkat terjadi, dikatakan apa? Sesuai dengan hukum alam. Contohnya apa? Hukum tabur tuai. Coba kita lihat ini ayat ya. Keluaran pasal 16 ayat 24. Saya baca ayat ini dengan cepat, karena waktu pun berlalu dengan cepat. Saya baca, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bersungut-sungut ya, berontak ini. 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ini mujizat ya. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lihat, Israel di padang gurun mengalami mujizat. Padahal lihat ayat 2-3, berontaknya kayak apa, bersungut-sungutnya kayak apa. Kenapa mengalami mujizat? Belas kasihan Tuhan. Dasarnya cuma belas kasihan Tuhan. Apakah berkenan? Ya masa bersungut-sungut berkenan saudara? Dengan cepat ya, lihat Yosua pasal 5 supaya Anda nangkap lebih jelas. Yosua 5 ayat 12 saya baca dengan cepat. Lalu berhentilah mana itu, mana mengalir. Berapa hari? Bukan berapa hari, tahun, 40 tahun. Tapi lihat ayat ini. Lalu sama-sama kita baca 2-3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
Kapan mujizat berhenti? Ketika mereka masuk tanah Kanaan dan menikmati hasil berkat dari tanah Kanaan. Jadi di sini kita jelas ada perbedaan antara mujizat dan berkat. Ketika terdesak di padang gurun hanya karena belas kasihan. Mereka tidak kerja, nggak ada makanan. Tuhan kasih makan. Tuhan baik ya sama kita. Jadi sebetulnya setiap kita anak-anak Tuhan percaya dalam nama Yesus. Anda bisa terima mujizat Tuhan. Dan kita lihat begitu masuk tanah Kanaan ada hasil di sana diberkati Tuhan. Itu mujizat berhenti. Tapi saya mau katakan bukan berarti kalau saya perbandingkan dua ayat ini. Lalu saya berkata pada saudara, oh kalau gitu saya pilih berkat saja ya. Karena berkat itu tiap hari. Mujizat tidak setiap hari, bukan itu maksud saya. Saya sodorkan pilihan ini maksudnya supaya Anda punya gambaran utuh. Bahwa saya dan kita semua dan Anda, kita perlu mujizat Tuhan yang tanpa batas melawan hukum alam itu. Dan kita perlu berkat Tuhan itu setiap hari. Jadi Anda tahu gambarannya. Kapan Anda terima mujizat? Ketika terdesak, situasi genting dan terpojok, Tuhan bisa buat mujizat. Juga bukan berarti saya berkata, kalau begitu gak usah taat pada kehendak Tuhan. Karena toh bisa terima mujizat, bukan itu maksudnya. Ya, ada banyak juga di ayat yang lain, karena ketaatannya misalnya Naaman dan segala macam, makanya terima mujizat. Saya berdoa pagi ini, ada mujizat datang sama saudara, dan berkat-berkat Tuhan setiap hari turun memelihara setiap kita.